Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Pada video kali ini kita akan bahas ya, di channel Jejak Profesor kita akan bahas mengenai tips menjadi profesor di usia kurang dari 40 tahun. Kita akan sampaikan kepada sahabat JP Channel mengenai panduan strategis untuk mencapai jabatan guru besar ya sebelum usia 40 tahun. Tentu melalui perencanaan karir yang terstruktur dan konsisten. Jadi ini yang penting, ini dua kata kunci ya, yaitu terstruktur dan konsisten ya. Konsistensi dan juga terstruktur. Pahami jalur kenaikan jabatan fungsional. Jadi kita harus memahami ya sahabat JP Channel bahwa sistem kenaikan ya jabatan akademik di Indonesia ya memungkinkan dosen untuk naik pangkat ya. Ini sebetulnya bukan pangkat tapi untuk naik jabatan akademik ya. Jabatan akademik setiap 2 tahun. Dari AA ke lektor ya, kemudian dari lektor ke lektor kepala, kemudian ke guru besar, itu bisa ya dicapai setiap 2 tahun. Artinya 4 semester memenuhi ya dalam BKD-nya. Maka syaratnya juga harus memenuhi ya selama 4 semester berturut-turut ya kinerja beban kerja dosennya. Yang mengandung arti bahwa dengan perencanaan yang matang, ya seorang dosen bisa mencapai jabatan tertinggi dalam waktu yang relatif singkat. Jadi sahabat JP Channel, mari persepsi kita ya, itulah persepsi yang menjadikan setiap regulasi ya di dalam kenaikan jabatan fungsional itu dalam perspektif peluang ya. Jadi kita jangan melihat suatu tiap kenaikan jabatan fungsional itu sebagai suatu apa istilahnya, suatu hambatan, tapi jadikan itu sebagai satu peluang dan juga tantangan kita bahwa kita bisa ya untuk naik pada jabatan fungsional yang lebih tinggi. Ya tentu yang tadi, jadi perencanaannya harus terstruktur dan harus konsisten dalam melakukan publikasi. Nah, kunci utamanya tadi sudah disampaikan tadi di awal, itu konsistensi dalam mengumpulkan angka kredit ya dan memenuhi setiap persyaratan ya di setiap jenjang karir akademik. Di setiap jenjangnya itu memiliki ya syarat khusus yang berbeda. Bahkan kalau dalam pengajuan ke guru besar itu ada namanya syarat khusus tambahan. Nah, itu juga harus dipahami. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian ini ya memiliki rencana yang memiliki pemahaman dulu mengenai jalur kenaikan jabatan fungsional ya, mulai dari awal ketika masuk ya sebagai dosen di di jenjang atau di jenjang yang paling rendah ini ya, misalkan sebelum mendapatkan asisten ahli atau bisa saja ketika asisten ahli ya, itu dia punya pemahaman bahwa setiap kenaikan jabatan fungsional itu bisa dilakukan paling cepat 2 tahun ya. Dan setiap 2 tahun bisa kita urus ya. Tapi juga bukan hanya pada saat SK yang terakhir turun ya, sebelum SK 6 bulan sebelum SK itu terbit ya, beri tanggal SK itu bisa ya, publikasinya bisa dijadikan sebagai bagian dari syarat khusus ya, berarti juga bisa dijadikan sebagai bagian dari bidang penelitian, poin penelitian. Yang pertama tadi ini ya, berarti harus pahami jalur kenaikan jabatan fungsional. Nah, kemudian karena ini judul kita ya menuju ya profesor atau guru besar ya, tipsnya di usia kurang dari 40 tahun ya, maka sahabat semuanya harus paham ini di roadmap-nya. Sama kayak kita melakukan penelitian ya, itu harus punya roadmap yang jelas ya. Ini makanya juga
Demikian juga roadmap menuju profesor, ya. Ya, mulai dari asisten ahli, ya, titik awal karir akademik dengan fokus pada pengembangan kompetensi dasar, mengajar, dan juga meneliti. Ini aja ya, kalau teman-teman yang masih asisten ahli fokus ke sini. Kemudian kalau teman-teman ingin meningkat menjadi lektor, ya, maka peningkatan kualitas penelitian harus meningkat, kualitas penelitiannya, jadi harus publikasi di jurnal Sinta, yang tidak harus Sinta 2, ya. Kalau asisten ahli ini terserah ya, kalau ini sebaiknya juga ini ya, pengangkatan pertama juga jurnal nasional terakreditasi, tapi bisa Sinta 5, bisa Sinta 6 juga bisa. Demikian juga lektor ini masih bisa ya, Sinta 4, 5, 6 bisa, tapi yang penting kualitasnya harus lebih bagus, harus lebih meningkat ya, dengan minimal 2 tahun. Jadi setelah rekan-rekan semuanya, sahabat semuanya mendapatkan SKAA ya, maka atau sebelumnya ketika dalam proses pengajuan ya, bisa kita melakukan penelitian ya, atau kita mensubmit ya artikel kita di satu jurnal nasional terakreditasi. Nanti ketika SK-nya turun ya, bisa ya kita nanti mempersiapkan ya untuk mengajukan lektor. Yang penting syarat khususnya terpenuhi ya, yang penting minimal 2 tahun setelah SK itu kita bisa mengajukan secara formal, tapi proses sebelumnya bisa kita lakukan ya. Bahkan SKAA ya, itu 6 bulan sebelum SKAA, tanggal SKA ini ya, maka itu bisa dijadikan sebagai baik itu syarat khusus maupun poin penelitian. Kalau teman-teman akan ke lektor kepala, maka harus mulai di sini ya. Setelah misalkan lektornya SK-nya turun ya, berarti nanti kita mulai rencanakan untuk ke lektor kepala. Jadi di sini mulai penguatan reputasi akademik melalui publikasi internasional dan kemampuan dan kepemimpinan penelitian ya. Meskipun di sini ya bisa ya publikasi nasional tapi yang terakreditasi ya, Sinta 2, karena Sinta 2 itu juga memiliki ya kualitas jurnal yang bagus ya setara dengan internasional yang terindeks pada database internasional kan, itu sebetulnya ya. Kalau kita lihat dari proses publikasinya maupun juga dari kualitas artikel yang dipublish, sebenarnya nggak kalah ya dengan jurnal internasional yang terindeks pada database internasional yang bereputasi ya. Jadi lektor kepala itu mulai penguatan reputasi. Nanti ketika teman-teman semuanya sudah SK lektor kepalanya sudah turun ya, mulai harus fokus ke guru besar. Berarti kita mau punya peluang ya untuk naik ke guru besar ya. Tantangannya ya mesti ada ya, kita harus memenuhi syarat khususnya apa dan juga syarat khusus tambahan. Nah, ini merupakan puncak karir akademik dengan kontribusi signifikan pada pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman harus mulai sebelum guru besar lah, lektor kepala ini harus mulai apa kira-kira bidang kepakaran kita ya, sehingga nanti antara lektor kepala ya linier sampai ke guru besar ya. Meskipun juga kalau misalnya ada perubahan ya bisa saja ya, silakan saja, memang tidak ada larangan ya, beda antara bidang kepakaran lektor kepala dengan guru besar. Tapi ya yang paling baik ya sebetulnya harus linier, harus sama. Misalnya kalau bidangnya fraud accounting ya, akuntansi kecurangan ya, berarti dari lektor kepala guru besar ini fokus ke situ, baik ngajarnya juga ada, penelitiannya juga di situ ya, bisa juga terkait sama penunjang ya. Kita harus paham ya, tentu karena setiap jenjang itu butuh syarat khusus, maka setiap syarat khusus dari setiap jenjang itu harus rekan-rekan semuanya harus paham ya syarat khususnya. Karena ini biasanya kalau pengajaran oke, bisa memenuhi lah ya kalau pengajaran ya. Pengabdian masyarakat juga masih memenuhi. Penunjang apalagi, maksimal penunjang dan pengabdian masyarakat itu hanya maksimal 10% ya. Sedangkan untuk yang publikasi ini syarat khususnya ini yang harus
teman-teman semuanya capai. Tapi saya rasa kalau kita punya rekam jejak yang bagus ya, kita mulai di sini membangun kompetensi dasar yang berkaitan dengan penelitian ya, saya rasa publikasi ke Sinta ya 3 sampai dengan Sinta 6 ya, suatu yang bisalah kita lakukan ya. Jadi publikasinya cukup di Sinta 3 sampai Sinta 6, tidak perlu Sinta 2. Jadi kalau lektor kepala, tapi kalau teman-teman semuanya ada publikasi di Sinta 2 ya, dan itu menjadi syarat khusus, dijadikan sebagai artikel syarat khusus ke lektor ya bagus, berarti melampaui lah ya, melampaui, karena memang seharusnya cukup Sinta 3 sampai Sinta 6. Fokus pada konsistensi publikasi di jurnal Sinta 3 sampai Sinta 6 ya, yang relevan ya dengan bidang keilmuan kita ya. Jadi relevansi dengan bidang keilmuan kita. Jadi bidang keilmuan kita nanti harus kita turunkan ya dalam riset ya, dan juga kaitannya sama mata kuliah yang diajar di AMPU. Dan juga beban kerja ini yang penting ya, penuhi kewajiban Tridharma minimal 12 SKS per semester. Ini biasanya syaratnya harus 4 semester terpenuhi ya, dan tunjukkan kualitas pembelajaran yang baik. Dan pengabdian masyarakat juga meskipun 10% ya dalam menyusun artikel atau kita menjadi narasumber dalam kegiatan ya, maka kita aktif ya dalam kegiatan pengabdian. Jika misalnya kita dalam kegiatan pengabdian tersebut ya tentu membutuhkan tim ya untuk berkolaborasi ya, maka kita bisa ya melibatkan mahasiswa atau rekan dosen yang lain ya. Jadi itu yang ke lektor. Kemudian setelah teman-teman semuanya mendapatkan SK lektor ya, mulai fokus ke lektor kepala. Jadi 2 tahun ya, 2 tahun dalam benak para dosen yang sudah mendapatkan lektor tuh SK-nya itu tanggal berapa, kemudian nanti dia bisa mengajukan ya 2 tahun berikutnya dari tanggal SK lektor. Nah, itu mulai harus memenuhi ya apa syarat khususnya, apakah sudah memenuhi ya. Yang menjadi satu peluang ya teman-teman S2 ya, sekarang ke lektor kepala lebih mudah ya. Kalau dulu antara S2 dan yang bergelar doktor itu berbeda syarat khususnya ya. Kalau yang doktor bisa Sinta 2, tapi untuk yang lektor yang S2 ya, yang magister itu harus jurnal internasional yang terindeks pada database internasional bereputasi, tapi SJR-nya yang kalau Scopus yang kurang ya dari 0,1. Kalau sekarang semuanya disamakan ya, regulasi terbaru itu menyamakan persyaratan antara dosen dengan kualifikasi S2 dan S3. Nah, ini peluang ya, memberikan peluang ya kepada semua dosen untuk berkembang ya. Dan publikasi Sinta 2 cukup. Tapi kalau teman-teman memiliki publikasi ya di jurnal internasional bereputasi, meskipun SJR-nya kurang dari 0,1 ya bagus, berarti melampaui. Standar minimalnya itu adalah 1 publikasi di jurnal internasional jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 sebagai penulis mandiri ya, penulis tunggal, atau sebagai penulis pertama ya, penulis pertama. Seperti itu ya, nanti apakah sebagai penulis korespondensi atau tidak dipersyaratkan. Yang penting dia penulis ya tunggal atau penulis utama atau pertama dalam publikasi dengan beberapa author ya. Dalam rangka untuk mempercepat ya proses pengurusan ke guru besar, maka sebelum SK lektor kepala turun, teman-teman semuanya banyak berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar SK lektor kepala diberikan kemudahan. Yang penting kita sudah ikhtiar ya, dan tinggal berdoa. Dan sebelum SK ini turun ya, bukan karena kita mendahului ya SK itu, tapi kita punya planning lah, kita punya strateginya apa sebelum SK lektor ya. Kita harus mempersiapkan artikel yang berkualitas
ya, dari sisi metodologinya harus bagus, ya, dari sisi gap risetnya harus kemudian kita dukung ya dengan artikel-artikel yang terbaru mengenai bidang riset tertentu ya yang sesuai dengan bidang kepakaran kita. Mulai menulis artikel penelitian dengan metodologi yang kuat dan temuan yang signifikan. Jangan menunggu SKLK turun baru kemudian memulai riset, kan ya. Itu dalam proses SK lektor kepala itu ya sedang melalui proses review oleh asesor ya. Ya, teman-teman semuanya bisa mempersiapkan ya artikel ya, mulai collecting data atau bahkan kalau sudah melakukan proses analisis ya dan juga sampai submit berarti lebih bagus. Ya, karena proses review ya dan juga proses publikasi itu kan kalau jurnal itu bagus ya pasti prosesnya akan lama, bahkan bisa setahun atau lebih ya. Nah, tentu yang juga strategis adalah teman-teman pilih target jurnalnya apa ya, sesuai dengan kita bisa ya menggunakan apa namanya itu search di Simagojer ya, kita bisa itu ya kira-kira apa, tinggal kita klik aja ya nama bidang ilmu kita apa ya, nanti kita akan bisa diberikan pilihan ya, bisa dengan publisher yang ternama seperti Emerald, Elsevier, ya, Sagi ya, Springer dan yang lain ya. Jadi identifikasilah jurnal internasional bereputasi dengan SJR. Nanti teman-teman semuanya lihat SJR-nya, Simago jurnal rank-nya ini. Kalau Simago jurnal rank-nya di atas 0,1 ya. Kalau kita menggunakan dasar indeksasi di Web of Science ya, WOS, itu berarti jurnal impact faktornya lebih dari 0,05 yang sesuai dengan, tapi bukan yang SC ya, bukan yang SC. Kalau SC itu nggak dianggap sebagai jurnal internasional bereputasi. Ya, tentu yang sesuai relevan dengan bidang riset kita. Dan submit lebih awal ya. Proses review bisa makan waktu 6 sampai 12 bulan. Kalau jurnalnya bagus, bukan jurnal predator, bukan mirror jurnal ya atau predatory jurnal ya atau hijacked jurnal ya. Bahwa jurnal itu sebetulnya nggak ada karena di cloning oleh jurnal yang lain. Berarti jurnal yang lain itu hakikatnya yang nggak ada. Ya, jadi kita salah dalam melakukan submit ke jurnal ya, kita salah dalam melakukan publikasi ya. Kalau sudah terlanjur publish di jurnal predator ya, di jurnal mirror jurnal ya atau cloning jurnal atau hijacked jurnal ya artikel tersebut ya kalau sudah publish kan tidak bisa ditarik. Jadi yang rugi adalah peneliti sendiri, yang rugi adalah dosen sendiri. Maka harus berhati-hati ya, kalau bisa teman-teman semuanya ya mencari informasi lebih komprehensif, mencari konfirmasi lebih dalam mengenai kualitas jurnal yang akan kita tuju ya untuk proses publikasi ya. Atau lebih submit artikel sebelum masa transisi jabatan dalam rangka untuk mempercepat proses, sehingga ketika SK elektor kepala turun plus 2 tahun nanti kita bisa mengajukan guru besar ya. Ini salah satu pengalaman ya, karena SK lektor kepala saya di tahun 2021 ya, 2021 saya bisa mendapatkan SKGB tahun 2024, jadi sekitar 3 tahun ya. Memang agak, karena memang prosesnya juga dulu masih ya sudah ya, akhirnya ada transisi ya, masa transisi dari sebelumnya di Siladikti ya, akhirnya ke mana itu, ke sister ya, sehingga akhirnya agak lama prosesnya. Jadi memilih jurnal yang tepat ya, jadi ini yang paling sering jadi masalah itu bagi teman-teman dosen yang akan mengajukan ke guru besar ya, ketika sudah publish ternyata jurnal tersebut sudah tidak lagi terindeks di Scopus, karena yang termasuk dalam jurnal abal-abal ya, jurnal predator, hanya 1 tahun, hanya 2 tahun ya, sehingga ketika mengajukan ke GB ternyata sudah tidak terindeks lagi. Di regulasinya untuk yang SJR-nya ya minimal di atas 0,1
cek ya, teman-teman bisa cek ini ya di simagojer.com ya. Dan perhatikan kuartilnya ya, sebaiknya pilih aja kuartil ketiga meskipun tidak ada persyaratan ya, nggak ada persyaratan tuh sebetulnya mengenai apakah harus kuartil 3 minimal ya, kuartil 4 tidak, sebetulnya nggak ada persyaratan karena di sini yang menggunakan dasar adalah SJR. Tapi biasanya kadang-kadang asesor itu yang menjadikan itu ya sebagai salah satu pertimbangan. Ya kalau Q4 ya ada sebagian asesor yang belum bisa menerima itu sebagai jurnal internasional yang bereputasi, yang Q4. Maka kalau kita publish di jurnal yang terindeks Scopus ya dengan kuartil 2 atau kuartil 3 lah ya, itu maka peluangnya tentu akan lebih besar. Ya, kalau biayanya sama, efisiennya sama ya, peluang untuk masuk ke sana ya, maka kita mencoba untuk publikasi di jurnal yang memiliki kuartil yang lebih tinggi. Dan kalau JF ini target minimalnya ya JF-nya lebih dari 0,05 itu bisa ya kita cek di jurnal di Web of Science ya. Web of Science kita cek. Pertimbangkan juga acceptance rate-nya ya. Kalau acceptance rate-nya ini ya kategori pertengahan ya bisa lah. Tapi kalau acceptance rate-nya terlalu berat ya, karena kecil sekali ya jumlah penerimaan ini ya, maka kita juga pertimbangkan nanti bisa lama juga prosesnya, karena kalau sudah submit ya kita nggak bisa menarik ya sampai selesai proses reviewnya. Kalau proses reviewnya selesai misalnya di reject itu ditolak ya kita bisa submit di jurnal yang lain. Maka pertimbangan itu ya sebaiknya ya acceptance rate-nya ya kira-kira nggak terlalu berat juga nggak terlalu gampang. Baca panduannya secara teliti ya semuanya, teman-teman semuanya harus diceklah semuanya ya berkaitan dengan faktor-faktor yang penting dalam memilih jurnal yang tepat. Apalagi sekarang ini ya dalam masa teman-teman semuanya ya ada proses hibah, maka manfaatkan itu ya dengan sebaik-baiknya. Kita bisa mengejar sebagai ketua tim ya, kalau eligible ya kita harus berupaya untuk mengikuti ya, faktor diterima atau tidak itu ya seringkali karena faktor keberuntungan ya, bisa jadi ya karena mungkin kita tidak beruntung karena ada ketidaksesuaian jumlah kata ya, mungkin kita sebelumnya sudah cek ternyata masih kelebihan ya, dan persepsi subjektivitas dari asesor juga ada ya, sehingga tapi kita mencoba ya bagi teman-teman yang masih berupaya untuk mencapai syarat khusus tambahan ya, kalau juga dalam rangka untuk ya dalam rangka juga untuk menambah poin penelitian ya, juga dalam rangka untuk ya menambah penghasilan kita, apalagi sekarang bisa honor peneliti dimasukkan 25% ya, kita memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Posisi sebagai ketua tim memberikan angka kredit yang lebih tinggi dan juga ini bisa nanti menjadi syarat khusus tambahan sebagai ketua, karena syarat khusus tambahan itu sebagai ketua, kalau sebagai anggota tidak bisa ya. Tentu dalam proses pengajuan hibah ya kita memiliki tim dengan keahlian yang saling melengkapi, keahlian komplementer ya, kolaborasi yang baik meningkatkan peluang mendapatkan hibah dan menghasilkan publikasi yang berkualitas. Dan pastikan setiap hibah itu menghasilkan ya minimal 1 lah ya, 1 sampai 2 publikasi di jurnal bereputasi ya. Kalau 2 tahun ya berarti setiap tahun bisa 1 publikasi ya, berarti 2. Kalau hanya hibahnya 1 tahun ya 1, minimal 1 lah ya. Ini mempermudah pemenuhan syarat khusus ya dan juga syarat khusus tambahan. Networking kunci akselerasi karir, pembimbing dan penguji internal. Bagi rekan-rekan sahabat JP Channel di mana kampusnya sudah ada program doktor ya akan dimudahkan di sini peluang ya menjadi pembimbing atau penguji disertasi ya, ini akan memperkuat representasi dan juga memenuhi syarat khusus tambahan, karena syarat khusus tambahannya membimbing ya 1 mahasiswa program doktor dan sebagai penguji 3. Dan untuk penguji eksternal ya, penguji eksternal
ya, jalin relasi dengan kampus lain yang memiliki program doktor. Jadi jika di dalam kampus sendiri tidak ada program doktor, ya kita bisa menjalin relasi ya dengan kampus lain yang memiliki program doktor, dan kita bisa menjadi penguji eksternal, sehingga membuka jaringan kolaborasi yang lebih luas dan memenuhi syarat khusus tambahan. Ini pilih salah satu aja antara pembimbing maupun penguji. Dan komunitas peneliti bergabung dengan asosiasi profesi, ya semuanya silahkan sesuai dengan bidang ilmunya untuk join ya di asosiasi profesinya masing-masing, ya, dan juga komunitas peneliti nasional maupun internasional untuk memperluas jaringan. Jadi yang terakhir ya, formula sukses menuju profesor ya di usia kurang dari 40 tahun, maka kita harus pahami 2, 3 plus dan 1 sampai 2. Jadi 2 tahun per jenjang ini harus kita pahami ya. Dan konsistensi naik jabatan setiap 2 tahun ya. Dan 3 plus ini menunjukkan publikasi per tahun kita bisa ya. 3 kali publikasi per tahun ya. Target minimal publikasi yang berkualitas ya. Dan sesuai dengan standar jenis jurnalnya ya. Kemudian 1 sampai tahun hibah per tahun ya, juga hibah sebagai peneliti, hibah penelitian sebagai ketua. Pokoknya kita tiap tahun itu ya kita mengajukan ya hibah penelitian sebagai ketua. Masalah diterima atau tidak yaitu bukan urusan kita, karena itu adalah pertimbangan asesor atau reviewer ya. Bila kita tidak diterima, maka kita bisa mengajukan di tahun berikutnya, kita evaluasi mana kekurangannya. Ya itu aja yang perlu kita lakukan ya untuk menjadi bisa sukses ya menuju profesor di usia 40 tahun. Yang terakhir, kunci suksesnya adalah perencanaan matang ya, konsistensi publikasi ya, networking strategis, dan komitmen terhadap pengembangan keilmuan. Mulai sekarang ya, profesor di usia 40 tahun bukan sekedar mimpi. Demikian sahabat CP Channel ya, materi mengenai tips menjadi profesor di usia kurang dari 40 tahun. Silakan bagi rekan-rekan dosen, sahabat semuanya yang belum subscribe ya channel ini, silakan subscribe channel ini dan ikuti setiap materi dalam channel Jejak Profesor. Insya Allah akan memberikan manfaat untuk sahabat semuanya. Demikian saya akhiri ya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama Ilmuwan Berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.